Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalu menika kula panjenengan tasih dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala kangge sareng-sareng lajengaken nggih niat ngaos untuk memahami agama kita, agama Islam, dalam upaya semoga nantinya kita mampu memenuhi apa yang dipesankan Allah. Sebuah pesan yang sangat penting, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam Islam, mati dalam keadaan betul-betul tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang 1 bulan lalu kita nampak tilasi jejaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk anit tabi' millata Ibrahim hanifah, berupa ibadah kurban dan ibadah haji. Oleh karena itulah bulan Zulhijjah oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo diberi nama kalendernya dengan bulan besar, artinya bulan gede. Gede apanya? Ibadah haji, ibadah kurban itu gede ganjarannya. Kalau hajinya mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu jazaa'un, tidak dapat apa-apa kecuali surga. Kecuali surga. Orang kalau kurbannya kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala karena benar-benar dilandasi ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, besok hewan kurbannya akan menjemput sahibulnya untuk meniti siratal mustaqim. Maka pada wegah kurban nganggo sapi sebab bersekutu 7 orang. Pikirannya ruwet nanti di saat naik tunggangannya, kalau itu orang 7 donggah neng buri, kabeh jalur neng tengah. Gak usah ruwet-ruwet mikirnya, perhitungan Allah jauh lebih cepat dan lebih akurat. Di tahun baru Islam ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang robih, orang yang kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, hari kemarin. Allahumma amin. Kita melanjutkan pengajian mocopatan. Terakhir apa Mas? Sekarang apa terakhir? Jeling-eling. Sekarang apa Pak? Orang sing eling-eling kan. Sekarang apa nggih? Ujung. Belum apa-apa sempat ujung. Bapak Ibu, sekarang mau coba estudipun menika bimbingan sesuluh kangge kula panjenengan sedaya mengenai perjalanan hidup kita Purwo Madya Wusana dari awal sampai akhir. Maka sekar yang pertama adalah sekar Mas Kumambang. Emutaken kula panjenengan sedaya diberi kala roh dereng dipun lebetaken wonten ing raga. Kula panjenengan sedaya nate
panjenengan sedaya sami jawab mantep aklamasi bala syahidna. Ya, kami bersaksi akan hal itu. Inilah yang kemudian dikenal dengan ajaran manunggalih kawula Gusti, yang maknanya jangan salah paham, bukan manunggalih dateng kawula kelawan dateng Gusti. Itu nanti menjadi sesat, menjadi paham yang disebut panteisme. Tapi yang dimaksud manunggalih kawula Gusti menika manunggalih kersaning kawula kelawan kersaning Gusti, mempertemukan kehendak Allah Sang Pencipta menciptakan kita manusia untuk kita jadikan tujuan hidup kita. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Jawabannya ada dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita tujuannya sedianipun boten wonten sanes kejawi supados mangke kula panjenengan sedaya gesangipun namung badhe manembah mligi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita jadikan ibadah mengabdi kepada Allah menjadi tujuan hidup kita. Itulah yang selalu berulang-ulang minimal 17 kali kita memperbaharui ikrar itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu kita jalani dengan mantap, betul sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka diharapkan di akhir hayat kita mampu memegang kunci surga, ialah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi dalam jaringannya, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wong akhir ucapane la ilaha illallah, maka surga tempatnya nanti. Menika dipun nemutaken kula panjenengan sedaya wonten Sekar, naminipun Sekar Mas Kumambang. Sasampunipun Sekar Mas Kumambang, banjuripun menika Sekar Mijil. Mijil niku brojol. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengingatkan, kowe biyen nate 9 bulan 10 dina nang wetengane mbokmu. Jur kowe ditomenak. Sapa sing ngetomenak? Dudu mbokmu. Dudu kowe metu karepmu dhewe. Ora masuk akal nek kowe sing ngetomenak mbokmu, apa maning metu karepe dhewe. Lho sing rasa mono-mono gedhe kok iso metu saka lawang sakmono cinten. Tidak mungkin. Kata Allah yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mengakulah panjenengan sekawan tengemboke niku Gusti Allah. Ini jangan lupa, yang mengeluarkan Allah tapi bukan dikeluarkan dari sebongkah batu, melainkan dari rahim mbokmu. Maka anis kurli wali walidaika ilaiyal masir. Maka bersyukur kamu kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada Allah lah nanti kita kembali. Dan
dados wontenipun sekali jil yang kutaken kula panjenengan sedaya betapa luar biasa jasa seorang ibu dan ayah. Gede kena kula panjenengan sedaya mulo sehebat apapun kalian tidak akan pernah bisa balas jasa orang tua, apalagi ibu. Kowe nanti ditanya bokeh kapan saja kamu tak akan pernah melahirkan kamu. Gini apa gini? Sehebat apapun kalian beribadah, batu mengantek ilmu, geger mengantek buku, sebab mantepnya tahajud. Nek ora ngerti karo wong tua, durhaka karo wong tua. Jangan harap masuk surga, kau masuk surga, mencium bau surganya saja tidak. Bahkan Nabi mengatakan, rohima ampu cilaka mencari. Begitu. Kita lajengaken sekar bacutipun menika sekar mijil. Sekar mijil pun nggih. Bar sekar mijil menika sekar kinanti. Ya. Mula-mula digumun jare wong Jogja bahasa Jawa ora bisa. Nah, wali kota Jogja nika nggih saiki sing sekolah iku gawe odo-odo pokoke hari Sabtu bahasa Jawa menjadi bahasa komunikasi termasuk di sekolah. Ini dene ora iso bahasa Jawa. Iki isinake itu aset kita yang harus kita memetri, harus kita kita milake ini karena terkait dengan petunjuk agama. Yang penting Pak Rasul sudah tahu kan tadi Mas Mumambang ngopo Injil ngopo. Saniki kinanti. Sekar kinanti menika saking tembung kanti mempunyai arti mirip kata gandeng yang artinya membersamai. Bahasane wong Kebumen nitah ngajari anak wiwit arep napak bumi ajar laku. Namun sekar kinanti boten namung terkait kalian jalan dua kaki menyangga badan, bukan, tapi jalan di sini berarti menapaki kehidupan. Masanya orang tua membimbing anak-anaknya yang merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulai belajar memahami makna kehidupan bagi makhluk yang disebut manusia. Hidup bagi manusia bukan sekedar aktivitas bernapas. Hidup bagi manusia adalah sesungguhnya persiapan menuju pada kehidupan yang sebenarnya, ialah kehidupan yang abadi bernama akhirat. Tugas orang tua adalah membimbing anaknya yang sekali lagi amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali nanti mengandung makna saat orang tua anak yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menapaki kehidupan. Orang tua berkewajiban untuk membimbing
supaya nantinya anak dapat menapaki kehidupan di dunia, dapat menjalani kehidupan di dunia sebagai manusia. Yang tadi Mas Kumabak tujuannya jelas. Sekali lagi, kewajiban orang tua harus bisa menuntun atau mendampingi putranya supaya semua perilaku anak tersebut tidak melenceng dari jalan lurus, dari kebenaran, maka harus dibimbing dan selalu diberi bimbingan. Allah berfirman, ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa selalu dipanggil? Karena orang yang beriman itu Allah jadikan sebagai kekasihnya. Oleh karena itulah kekasih orang yang beriman juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah adalah kekasihnya orang yang beriman. Karena itu Allah terus menerus membimbingnya keluar dari gelap pada kehidupan yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Sebaliknya orang kafir yang dijadikan kekasih malah taghut, setan, sehingga setan itu nyeret-nyeret orang dari terang benderang pada yang gelap-gelap. Nafsu yang dituruti, bukan nurani yang mendapatkan nur cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup sekarepe dhewe arep dhereke sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jelingna wa tawajelingna pada baik, wis dalam bahasa Belanda dinamakan double. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? La tahunu, jangan kau mengkhianati. Mengkhianati siapa? Allah. Mengkhianati siapa? Rasulnya. Mengkhianati siapa? Siapa saja yang memberikan amanat kepada kalian. Jangan kau berkhianat. Wala kalau kamu tahu bahwa berkhianat itu adalah perilaku yang sangat tercela. Khianat lawannya amanat. Amanat dari kata aminah bisa berarti percaya, bisa berarti aman. Kalau ada orang menitipkan amanat kepada seseorang, berarti orang yang menitipkan amanat itu percaya kalau nanti apa yang dititipkan diminta kembali, keadaannya aman, tidak rusak, tidak berubah. Seperti
cedak. Sehingga khianat itu dari kata al-khawr, berarti berkurang. Jangan kamu merusak, membuat apa yang dititipkan oleh siapapun yang menitipkan sesuatu itu menjadi berkurang, berubah dari saat kalian diberi amanah itu. Ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'azim. Secara tidak langsung Allah kemudian mengingatkan salah satu amanat titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah harta dan anak. Dalam kaitannya dengan sekar kinanti ini, kita bicara tentang anak. Jadi anak itu amanat saking asalipun Gusti Allah datang tiang sepuhipun supados dipun jadi jangan sampai berubah keadaannya pada saat diserahkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Lebih menjelaskan lagi, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu. Dirimu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga dirimu, baru keluargamu dari siksa neraka. Di dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di kampung namanya kampung akhirat. Cuma saya kadang-kadang orang itu keblinger. Maka dalam kitab yang judulnya Nasoihul Ibad, Imam Nawawi menukil satu kisah saat turunnya ayat 6 dan 7 surah Al-A'la. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu malah milih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Imam Nawawi menukil riwayat bahwa saat turunnya ayat itu, para sahabat melihat Nabi mencucurkan air mata yang semakin lama semakin deras. Tapi tak ada seorang sahabat pun yang berani bertanya. Baru setelah agak reda, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan sedih banget sampai menangis? Rasulullah lalu menjawab, ini penjelasan dulu lagi. Kepribadian orang bunek, bagaimana aku gak sedih, bagaimana aku gak cemas? Sebab nanti akan datang pada umatku satu masa yuhibbunal khamsa wa yansurunal khamsa. Umatku nanti akan begitu cintanya kepada yang lima, lalu dia lupa kepada yang lima. Yang pertama kata Nabi, yuhibbunad dunya wa yansurunal akhirah. Umatku nanti pada satu masa akan betul-betul sangat cinta kepada dunia,
cepat kepada akhirat. Padahal ketika Adam turun dari surga tempat beliau PKL, Allah sudah kasih peringatan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hidah. Bagaimana yang semua di muka bumi ada tempat kau hidup, ada senang, tapi jangan lengah. Tempat hidupmu, senangmu di dunia itu hanya dalam batas waktu yang tertentu. Tapi banyak orang yang lengah, sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat 200 di sana dikatakan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Ada orang sedang menjadi tamu Allah, berada di rumah Allah yang bernama Ka'bah, lagi tawaf begitu sampai di rukun yang mana doanya hanya Rabbana atina fid dunya. Pakai kasanah aja enggak? Tahun kemarin terbukti, kata Nabi, orang kalau hajinya mabrur itu indikatornya ita'amut ta'am wa tayyibul kalam. Semakin dermawan, semakin nyanyo, semakin santun omongannya, semakin gaduh antara yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Itu tanda orang yang hajinya mabrur. Tapi ada orang pulang dari haji enggak lalu memperbanyak sedekah, malah pamer perhiasan. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, inilah yang bikin Nabi sedih. Karena nanti umat akan saking cintanya kepada yang lima, lupa kepada yang lima. Padahal Allah sudah kasih bimbingan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang harus kamu siapkan adalah bahagiamu nanti di akhirat. Karena di sana nanti kalian akan selamanya. Namun dunia jangan pula kau lupakan. Artinya bagaimana? Artinya seperti arahan Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikanlah kesempatan hidup di dunia, tempat hidup di dunia sebagai saat tempat bercocok tanam amal. Panennya kapan? Panennya nanti di akhirat, bukan panen sekarang. Maka hiasilah dirimu dengan dua sifat sekaligus, namanya sabar dan syukur. Ini itu gedang awak pakai di mengagapan dilakoni angel. Pergi kembali ke sini. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan nanti di akhirat Allah hanya menyiapkan dua tempat saja, gak ada yang lain. Negara surga, neraka, gak ada yang lain. Cepat. Maka di negeri kita ada tradisi namanya apa itu? Tedak sinten. Apa itu tedak sinten? Tedak itu mudun, sinten itu tanah. Tedak sinten, mudun lemah. Jadi ini menggambarkan orang tua yang harus membimbing awal anak menapaki kehidupan. Tapi sayang, sing dilestarikan itu lahirnya ono tetel didem-idem. Yang penting itu maknanya. Saya sampai mengingatkan terkait dengan tidak sinten. Al-abna'u amanatun wada'allahu baina yadayil abad wa hum mas'ulun 'anha fa in ahsanu ilayhi bi husni tarbiyati kanat lahumul masubah wa in asa'u tarbiyatahu istawjabul ubah.
Sabik dalam kitabnya Islamuna. Jadi anak itu Allah titipkan kepada bapak ibunya, amanat dari Allah kepada bapak ibunya. Allah percaya, artinya amanat. Allah percaya kalau anak itu aman, tidak berkurang, tidak berubah, tidak rusak dari saat Allah serahkan kepada kedua orang tuanya. Maka nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Anak saat diserahkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya, keadaannya adalah fitrah. Ma'in mauludin illa yuladu ala fitrati. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Lah mengko dadi Yahudi apa dadi Nasrani apa dadi Majusi itu bergantung dari kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Saya ulang, khususnya ibunya. Kalau ibu itu perempuan atau jalan? Perempuan. Maka dari itulah, karena perempuan tugasnya sangat berat, sangat berat. Sebagai ra'iyatul fi baiti zawjiha, penanggung jawab di dalam rumah tangga suaminya. Maka lalu perempuan boleh tidak Jumatan. Aslinya wajib, wong hadisnya cetak, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin di jama'atin. Jumu'ah itu adalah kewajiban yang jelas, benar bagi setiap muslim, kecuali baru Nabi mengecualikan anak kecil, hamba sahaya, perempuan. Kenapa perempuan diberi dispensasi boleh tidak Jumatan? Karena tugasnya yang berat sebagai penanggung jawab di rumah tangga suaminya. Apa itu? Antara lain anak yang masih di bawah 5 tahun. Loh, bapaknya apa? Bapaknya harus bisa memberi garansi apa yang dikonsumsi oleh keluarganya harus ada jaminan halalan thayyiban. Thayyib itu tidak hanya baik, tapi sekarang banyak dipahami dengan pemahaman proporsional. Apa itu proporsional? Pas, sakukur. Jadi nek Pak Bapak kok wanake kabeh kok pajo semprot. Iya. Ada wae. Anak SD duwe tuku motor wae. Nomor sing motor sing Yaksin. Apa jenenge Pak? Ninja. Itu tak propos. Kembali lagi, pada saat diserahkan kepada orang tua dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Profesor Yunahar Ilyas mengartikan fitrah di situ adalah Islam. Karena di sana ada fa'abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. Dengan apa? Dengan pengajaran dan pendidikan.
tapi sangat luar biasa pahalanya. Kalau punya anak belum lagi akil balik, waktu sergap ibadah, baca Quran, puasa, itu pahalanya seolah-olah untuk kedua orang tuanya. Sekali lagi, tugas pendidik ingin ada pada lebih banyak pada ibu, suami, bapak itu bertanggung jawab tentang kebutuhan rumah tangganya yang harus ada garansi halal thayyiban. Maka tugas ibu sangat berat. Oleh karena itulah wanita yang baik kata Nabi itu salah satu cirinya adalah yang al-walud. Nabi memberikan tip kepada yang mau cari pasangan, wanita boleh bojo, boleh wong wedok sing al-walud. Al-walud itu apa? Peranak. Peranak itu werden. Artinya sewu nek wedhus iku werden yo. Oke anake brandol. Tapi kalau orang al-walud bukan berarti wanita yang 1 tahun mampu melahirkan anak 1 atau 2, bukan. Tetapi wanita yang di samping mampu melahirkan anak, mampu mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh. Itu. Maka kalau itu sukses, drama aneh wae selalu kita ini al-jannatu tahta aqdamil ummahat, tidak ada tahta aqdamil abad, enggak ada. Nek telapakane cerak. Jadi sekali nanti mengingatkan kita, khususnya orang tua, akan tanggung jawab mendidik anak, karena anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada apa ini? Ada tuntunan. Ada seorang namanya Luqman. Luqman bukan nabi, tetapi seorang ayah yang teladan, bukan saja teladan nasional tapi dunia akhirat. Maka namanya diabadikan menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Bagaimana pendidikan Luqmanul Hakim? Ada dalam surah Luqman ayat 12. Walamma ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman. Kami siapa? Kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah itu apa? Hikmah itu saripatinya ilmu. Maka ada yang namanya ilmu dan hikmah. Ilmu itu sarana tangkapnya adalah otak, hikmah itu sarana tangkapnya adalah hati. Maka orangnya nanti disebut ulul albab, orang yang punya akal, tapi akal yang berupa bathuk nyambung neng dodo. Maka dalam surah Al-Imran 10 ayat terakhir itu Nabi anjurkan untuk dibaca sebelum seseorang menunaikan tahajud sesudah berwudu, sambil menengadah ke langit
Bacalah 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, lalu berlanjut pada pergantian gilir-gilirnya malam dan siang, itu isinya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Orang bilang di setiap ruang dan waktu itu adalah ayat-ayat Allah yang mesti harus kita baca. Itu ulul albab. Bacanya bagaimana? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hatinya terus menerus, kapan saja, di mana saja, ketika makan, ketika berdiri, ketika duduk, ketika turun, hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uteknya selalu dipakai untuk berpikir, mikir ke apa? Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atine tiga mikir, uteknya tiga mikir, maka itulah yang disebut dengan ulul albab. Orang yang diberi oleh Allah ilmu dan hikmah, maka muncullah pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadi anak yang pandai bersyukur. Kalau diberi, terima kasih Pak, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kepada orang tua, dibiasakan. Pendidikan Luqmanul Hakim yang pertama adalah pendidikan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi pendidikan yang pertama dan utama adalah penanaman akidah la ilaha illallah. Yang kedua, pendidikan ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Maka apa yang harus diajarkan terkait dengan pendidikan ibadah? Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu harus diajarkan mulai anak berumur 7 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru awladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wa dhribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil maqaji'. Sunan Abu Dawud 418. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Jadi
pitung tahun bae kudu wis diajarke sholat. Karena apa? Karena sholat itu rukunnya ada 3, hati, ucapan, gerakan. Nah, yang nomor 3 gerakan itu gerakan sholat. Gak boleh semau-maunya sendiri. Ada aturannya. Bagaimana ruku, bagaimana berdiri, bagaimana sujud. 7 tahun harus sudah diajarkan. Nah sekarang ini kalau anak-anak diajari sholat, dorang enggak gitu. Pada zaman saya kecil, wining langgar sedih kaji ini permoloro orang-orang siji maca Quran, nganggo kitab jenenge turutan gitu sing kene kan sing tua-tua iki. Turutan pertama kali yang dikenalkan apa? Makhorijul huruf, gambar cangkem. Gitu iki. Oh saniki padha ngaji ning maca Quran ana iklan. Hanya 2 kali 45 menit dari tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran. Datanglah, daftarkan diri Anda nomor sekian dengan uang omong kosong. Wong awak dhewe melapatke huruf sa, sin, shin, shad ora nambung sekaulan kok piye. Nek cincinan sih beda iki. Sa, sin, shin, shad. Ora mesti dicoreng iso. Wis kepyo niku iki. Si, sin, shin, sin. Gitu iki. Dal, dha, zal, zal. Nek cincinan nek dicoreng iso ti, ri, zi, wi. Baru sholat, latihan sholat jenenge pak sholatan wong ngadeg. Nah saiki kan saya banyak orang yang sholatnya kreatif. Bu, maca kitab apa? Allah Akbar. Wonten iki Allah. Sami Allahu liman hamidah. Sujud kita sih kata langsung deprok. Maka harus diajarkan sejak 7 tahun supaya gerakan-gerakannya itu betul. Nek ajar kok wis 45 tahun. Ya usahakan gitu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Ini kudu ngerti. Gitu nggih. Karena faktor U maka rukuknya hanya bisa begini. Boleh apa tidak? Boleh, tapi harus tahu. Jadi seolah-olah ketika ruku karena faktor U, nek kaya niki mantuk pringisan, nek mboten pringisan kaya niki. Itu harus tahu. Yang benar tidak seperti ini ya Allah, tapi apa boleh buat? Ini faktor boyok ya Allah. Harus tahu. Nggih, tapi harus tahu. Amal yang tidak di ilmu niku makanya pun banyak dados amal ingkang sia-sia. Ya, niku nggih. Boleh 7 tahun diajarkan sholat yang mencapai, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Niki hati-hati nggih. Salah-salah kena pasal KDRT. Kula nggih gumun nggih nek dunya niku kula gumun. Jadi tak wonten nggih anake bakul muntu. Ngewangi bapake dodol muntu. Niku kena pasal eksploitasi anak. Nate mirip mboten? Ning ana bocah cilik dikon main sinetron ora ana urane iki.
Bedane nek sing sinetron iku bayarane akeh, nek sing dodol mudun iku padahal itu pendidikan yang sebenarnya. Itu nggih anake bakul melu ajar dodoli itu ekonomi terapan. Tapi saya itu muluk-muluk teori-teori itu gitu nggih. Kula ana napa jenenge nggih. Ada satu pinemu nek wong iki nek ngomong angel ditampa itu wong ilmiah. Apa iya? Semakin bingung nek ngomong itu tandane wong ilmiah. Nek wong biasa ya ora. Nek nabi itu kalaman fasilah, ngendikane jelas tentang hati ini. Jadi memukul di sini jangan selalu diartikan memukul secara fisik, mesti lebih tepat diartikan berilah napa nggih pemut sing tepat, bahasane sing keren, efektif dan efisien. Maka dari itulah orang tua dituntut untuk secara tidak langsung mempelajari ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa anak. Saya yakin anak telu bapak kayak gue, mbok kayak gue, ning sertenane yakin beda. Yakin. Maka orang tua dituntut untuk paham bagaimana sertenanya. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Ini luar biasa pendidikan disiplin. Jadi jangan dibiasakan dudas putus kamare bapake dudas putus. Wah itu bahaya. Niki pendidikan Luqmanul Hakim. Salat. Yang kedua, diajari latihan poso. Wa nusabbihu sibyana wa naj'al lahum lu'bata mil'ahni fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'taynahu dzaka hatta yakuna inda iftar. Sahih Bukhari. Kami juga mendidik anak-anak kecil kami untuk berpuasa dan kami sediakan untuk mereka semacam alat permainan terbuat dari bulu domba. Apabila seorang dari mereka ada yang menangis meminta makan, maka kami beri dia permainan itu. Demikianlah terus kami lakukan hingga tiba waktu berbuka. Itu zaman biyen ning didolani napa jenenge bulu. Saniki didolani HP. Mula ngegame. Ing mapa saniki bocah-bocah menuntut bocah SD jaluk HP sing fasilitasnya wah niku iso terawasi niku. Maka sekarang ada usaha untuk apa namanya memunculkan kembali permainan-permainan tradisional yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Boten kaya gimpot, tasik kata buat gimpot. Udah harus seperti minggu, cuek is the best. Gak peduli. Kalau dulu itu permainan-permainannya sangat mengandung pendidikan. Tasik kata buatan berubah sodor. Tengen bulan kok tak kampung brek jum. Saya ini pun betul-betul kebetulan kayak ini ada puasa. Inti puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Wala tusaqqir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ini teori
Lalu gede lakul ning arep welas ora bakal ate ini. Ya ternyata di zaman di beda. Sewu dari lakul lagi jarang. Padahal harus dimulai dari situ. Ngoten nggih. Waqfid fi masyika waduk min sarfin inna amqaral asbari la usabun. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan gunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk suara dialah suara keledai. Saniki kok ciri khasnya bocah-bocah saniki mesti jeler-jeler gitu. Dan diri jeler. Orang ngomong Kula yang saya mungkin, kula tadi senang kali bahasa Jawa. Kata orang yang gak senang bahasa Jawa itu bahasa feodal. Sebetulnya tidak, itu bahasa sopan santun. Yang saya ini pun pada lali lagi, kula lajeng sama. Jenengan tenggal kula itu pas kula siram. Nah kula rampung siram, panjenengan pun bablas. Jenengan pilih mati kula pun kebantu tidak. Bahasa Jawa itu bahasa gaul, akhlak lebih penting. Apalagi Nabi mengatakan, umir itu aku kaliman nasa bil qadri kulli. Bu'ithu li utammima makarimal. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bukan untuk mengajarkan, tapi menyempurnakan. Oleh karena itu ada akhlak jahiliyah yang baik. Tidak semua akhlak jahiliyah itu buruk. Ada yang baik. Apa yang baik? Dalam memegangi janji. Orang jahiliyah itu pantang ingkar janji. Lebih baik membakar rumahnya daripada cidro janji. Itu jahiliyah. Dalam memegangi janji luar biasa. Maka yang baik dilanjutkan. Yang kedua, dalam menghormati tamu. Orang jahiliyah itu luar biasa. Ini kebablasan. Sampai istrinya saja disebutkan. Itu jahiliyah. Hadis berikutnya dari Bahar bin Kaisan yang dia kenal dari Umar bin Abu Salamah, dia berkata, dulu aku berada di pangkuan Rasulullah SAW. Lantas tanganku memegang piring, maka beliau bersabda kepadaku, hei anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu. Sahih Muslim 37. Ini pendidikan akhlak. Dimulai dari cara ngomong, cara berjalan. Ini apa? Ini arep mangan, maca basmalah, karo lungguh, gitu nih, tangan kanan. Nah, sekarang banyak orang gini nih, mangan tangan kiwa karo pelaku. Ada dimulai dari yang kecil. Ini hadisnya sampai ya nak sebutlah nama Bismillah itu Bismillah. Nah kadang-kadang kita hanya mengajari anak berdoa ketika mau makan ya. Sudah makan lupa gitu. Ya kawan dek itu gini arma. Sekali kan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Bahkan itu doa yang paling dihafal jamaah-jamaah pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu paling dihafal. Doa mau makan, tapi doa setelah makan belum tentu hafal. Setelah tadi tulis dan begini. Jam 4 pendidikan jihad.
Jihad untuk apa? Untuk bisa hidup mandiri. Cara mendidik si kecil kita agar jadi anak soleh solehah. Besok lagi disambung lagi. Jadi di jam 8 jam 9. Ada pertanyaan? Wonten pamundutan besok? Pun cetak nggih? Pas nggih? Nggih, jam semanten mugi-mugi wonten manfaatipun kirang pamunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahkan awesome melakukan kebaikan satu poin hari ini. Alhamdulillah sudah ada proses nanti terhadap menjadi masyarakat ilmu dan manfaat dari negara semuanya. Dan pada Allah Ustaz kepada sebagian dari yang sudah disampaikan semoga beliau akan berjaya. Bapak Ibu jemaah Allah, untuk pengajian selama yang akan datang semoga satu pon di bawah besok tanggal 8 September. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kajian lanjutan kajian pada malam nanti. Monggo Bapak sekalian, ayo akan untuk berbincang atau semoga akan ke masjid. Tapi untuk kajian malam hari ini memiliki kesepakatan kita dengan bacaan hamdalah yang sama. Alhamdulillah. Amin. Untuk masjid silakan Allah. Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.